Bab ke-13. Cairan ilahi 5 warna. Ledakan. Itu adalah cairan misterius. Mengalir dengan 5 warna cahaya. Jernih, cerah dan indah seperti matahari, dan memancarkan aroma yang menyegarkan. Itu memang cairan Dewa 5 warna. Mata Su Chen menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Cairan Dewa 5 warna adalah harta tertinggi langit dan bumi yang telah dipelihara dalam batu Dewa 5 warna selama ratusan ribu tahun. Cairan ilahi 5 warna adalah harta karun untuk memurnikan ramuan ilahi tertinggi. Setetes cairan ilahi 5 warna dapat membentuk kembali jiwa seseorang, meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan menjadi penyihir kultivasi tertinggi. Bakat mental Su Chen hanya rata-rata. Dalam kehidupan sebelumnya, tuannya menghabiskan banyak uang untuk mencari harta karun dan bahan obat dari reruntuhan kuno dan memurnikan ramuan tertinggi yang memungkinkan dia untuk mengubah kekuatan spiritualnya. Cairan ilahi 5 warna adalah harta terbaik untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Hanya saja cairan Dewa 5 warna itu sangat langka. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ledakan. Su Chen tidak ragu-ragu sama sekali, dan tiba-tiba menarik napas, dan bola cairan Dewa 5 warna segera tersedot ke dalam perutnya. Seperti ciptaan langit dan bumi, cairan ilahi 5 warna mekar dengan cemerlang di tubuh Su Chen. Terbelah menjadi 2 aliran dalam sekejap. Sebuah sambaran petir naik ke langit dan menyatu dengan lautan kesadarannya, membungkus kekuatan spiritualnya dan terus-menerus meredamnya. Yang lainnya diintegrasikan ke dalam laut dan Tianqi Su Chen, berubah menjadi Xian Tianqi yang luas dan megah, terus-menerus memenuhi laut dan Tianqi miliknya. Angkat kepala tinggi-tinggi. Angkat kepala tinggi-tinggi. 2 raungan naga kuno dan besar terdengar, dan di laut dan Tianqi Su Chen, ada 9 lautan ki naga asli, dan 2 lautan ki lagi dipenuhi dengan ki sejati bawaan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi 2 naga asli. Misterius tak dapat diprediksi. Aura Su Chen menjadi semakin tak terduga. Energi spiritual yang terkandung dalam cairan Dewa 5 warna itu tidak banyak, yang terpenting adalah energi spiritual yang sangat besar. Kekuatan mental Su Chen awalnya seperti kabut, dan tidak ada yang abnormal dibandingkan dengan orang biasa. Namun setelah diintegrasikan ke dalam cairan spiritual 5 warna, kekuatan spiritualnya menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya melonjak seperti semburan yang sangat besar. Kemudian, awan emas yang mempesona bermekaran, dan kekuatan spiritual yang sangat kaya secara bertahap mengembun menjadi seorang pria kecil emas. Meskipun wajahnya sedikit buram, dia terlihat sangat mirip dengan Su Chen. Ini jiwa seni bela diri. Kekuatan spiritual tingkat 6. Su Chen perlahan membuka matanya, dan 2 cahaya ilahi emas menyala, menakjubkan. Tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Anda tahu, kekuatan mental aslinya hanya pada tingkat pertama. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bola cairan ilahi 5 warna akan sepenuhnya mengubah kekuatan mentalnya, secara langsung memadatkan jiwa bela diri dan memiliki kekuatan mental tingkat ke-6. Kekuatan spiritual tingkat 6 sebanding dengan alam raja seni bela diri, alam yang hanya bisa dicapai oleh ahli alkimia. Dengan kekuatan mental Su Chen saat ini, dia dapat dengan mudah menyempurnakan pil 9 naga. Cairan ilahi 5 warna ini memang merupakan harta karun tertinggi. Sayang sekali saya tidak dapat memurnikannya menjadi ramuan. Jika tidak, setidaknya itu akan memberi saya kekuatan mental tingkat ke-7, atau bahkan tingkat ke-8. Su Chen memuji. Dengan kekuatan spiritual tingkat 6, Su Chen tidak lagi mengalami hambatan dalam budidayanya sebelum dia bisa menerobos ke alam raja bela diri. Besok adalah ulang tahun ke-80 Su Kaishan. Ada sedikit kerumitan di mata Su Chen. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang Su Kaishan. Sebelum dantian Qihai miliknya rusak, Su Kaishan sangat menyayanginya dan sangat baik kepada keluarga mereka. Ayah Su Chen, Su Yuanzong, adalah anak angkat Su Kaishan. Dia sangat berbakat. Dia menerobos ke alam Yuan dan 10 tahun yang lalu dan merupakan orang pertama di keluarga Su. Namun kemudian, karena reruntuhan kuno di kerajaan Dali dibuka, Su Yuanzong pergi berburu harta karun di reruntuhan kuno tersebut, mencari harta karun untuk Su Kaishan untuk memperpanjang hidupnya dan menerobos alam Yuandan. Namun ia tidak pernah kembali. Setelah laut dan Tianqi Su Chen hancur, Su Kaishan mengungkapkan wajah kejamnya yang sebenarnya,
dan keluarga Su Chan tanpa ampun diusir dari keluarga Su. Izinkan aku meneleponmu kakek di hari terakhir. Lusa, aku akan meninggalkan keluarga Su setelah aku mendapatkan Shen Wuling kembali. Kita tidak akan pernah disumpah. Su Chan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Su Kaishan telah baik padanya dan telah mengasuh serta mengajarinya. Tetapi masih sulit baginya untuk menjadi cukup kejam untuk menghadapi Su Kaishan. Cahaya berkedip di telapak tangan Su Chan, dan botol porselen giok putih muncul dengan cairan bening di dalamnya. Botol cairan spiritual musim semi abadi ini mungkin lebih tepat disebut cairan perpanjangan kehidupan musim semi abadi. Biarkan botol cairan spiritual musim semi abadi ini membalas Su Kaishan atas didikan dan ajarannya selama bertahun-tahun. Su Chan berbisik pada dirinya sendiri. Cairan spiritual Changchun ditemukan olehnya dari cincin penyimpanan Paradise Boy. Ini hanyalah cairan roh penyembuh tingkat pertama yang paling umum. Ini memiliki efek penyembuhan sederhana pada prajurit di alam fisik dan alam pemurnian Qi. Namun setelah kuali Qian Kun ditingkatkan, cairan spiritual Changchun memiliki efek ajaib dalam memperpanjang umur 10 tahun. Anda harus tahu bahwa obat mujarab yang memperpanjang hidup setidaknya merupakan obat mujarab tingkat 6 yang memiliki misteri langit dan bumi. Botol Changchun Life Extension Liquid ini bisa dikatakan sebagai harta karun yang tak ternilai harganya. Sangat cocok untuk diberikan kepada Su Kaishan sebagai kado ulang tahun. Jika kamu memanfaatkan lelaki tua itu, anggap saja itu sebagai cara untuk mendapatkan wajah ibumu. Su Chen berkata dengan tenang. Keesokan harinya, kepala keluarga Su Kaishan, merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Seluruh keluarga Su dihiasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni. Semua orang senang, dan tamu dari semua lapisan masyarakat datang untuk memberi selamat kepada mereka. Sangat meriah. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kota Yunjiang, keluarga Su telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun, namun warisannya tetap ada. Semua keluarga besar, sekolah seni bela diri, dan agen pengawal di kota Yunjiang mengirimkan orang untuk memberi selamat kepadanya. Keluarga Zhou di kota Yunjiang mempersembahkan karang merah senilai 100.000 teo untuk memberi selamat kepada kepala keluarga Su karena diberkati seperti Laut Timur. Biro pengawal Songlin kota Yunjiang mengirimimu 10 pil pemulih darah untuk memberi selamat kepada kepala keluarga Su atas umur panjangnya. Sekolah seni bela diri Daun Maple kota Yunjiang mempersembahkan salinan seni bela diri tingkat menengah tingkat Huang Returning Wine Pump untuk memberi selamat kepada kepala keluarga Su atas pinus dan cemara yang selalu hijau. Setelah kepala pelayan keluarga Su bernyanyi, tamu-tamu terhormat memasuki rumah keluarga Su satu demi satu. Su Kaishan mengenakan jubah merah, wajahnya penuh merah, wajahnya agung, sehat, dan hangat, dan dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum kepada para tamu. Di sampingnya berdiri Su Yuancheng, Su Yuanjiang, Su Yao dan Su Feng. Su Yuancheng adalah putra sulungnya, Su Yuanjiang adalah putra ketiga, dan putra angkatnya Su Yuanzong adalah ayah Su Chan, peringkat kedua. Su Feng adalah putra dari Su Yuancheng dan dapat dikatakan sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Meski bakat bela dirinya tidak sebaik Su Yao, ia baru berusia 18 tahun dan sudah membuka diri Laut dan Tian Qi dan memasuki alam pemurnian Qi. Meskipun Su Yao sangat berbakat, dia ditakdirkan untuk masuk Akademi Shen Wu dan naik ke puncak seni bela diri. Jeti Su Yao dari keluarga Su tidak menyukainya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Su Feng akan menjadi generasi penerus keluarga Su. Wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Su Kaishan menerobos ke alam Yuan dan Su Yao memiliki bakat kultivasi tertinggi melihat keluarga Su makmur. Dia secara alami sangat bersemangat. Kudengar kakek meminta Su Chen yang tidak berguna itu untuk datang ke pesta ulang tahun. Ketika orang yang tidak berguna itu datang, aku pasti akan mempermalukannya. Su Feng berpikir diam-diam di dalam hatinya. Sedikit rasa dingin muncul di matanya.